Padahal itulah doa, kata Nabi, yang menyebabkan neraka menutup pintunya. Kan neraka yang bilang, baca 3 kali, maka saya akan menutup pintu supaya umatmu tidak masuk. Itu aja, Pak. Kalau Allahumma ajirni, ya sendiri. Kalau Allahumma ajirna, ya jamak. Ikutkan anak-anak dan keluarga kita atau jamaah kita. Makanya imam kan baca itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lalu dia baca Allahumma antas. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Quran. Itu yang menarik. Usia. Jadi setiap manusia itu Allah anugerahkan jasad, ruh, kemudian jiwa yang disebut dengan rahasia, kemudian nafas. Tapi ketika orang wafat, sebenarnya kita ini setiap hari, setiap malam meninggal. Makanya orang tidur itu dianggap orang meninggal. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Itulah sehingga setiap kita bangun dari tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau kita mau bahasa Indonesia kan, terima kasih banyak ya Allah, Engkau kembalikan kehidupanku setelah Engkau matikan aku. Makanya tidur itu adalah mati. Sehingga kematian pada hakikatnya itu ada 3. Ketika ruh idhafi diangkat, maka itu orang tidur. Ketika ruhul qadim diangkat, maka orang itu mati suri. Dan ketika ruhul hayanya diangkat, maka itulah orang yang meninggal. 3 hal inilah sebenarnya yang juga menjadi tahapan pencabutan nyawa. Makanya ketika orang kakinya dingin mulai dari ujung kaki sampai ke lutut, itu tahap pertama. Dari lutut sampai ke pusar, itu tahap kedua. Dan dari pusar sampai ke kerongkongan, itu tahap ketiga. Jadi orang yang menjelang kematiannya itu mengalami 3 fase itu. Sehingga ruh yang diberikan oleh Allah itu kan ada 3. Ada ruhul idhafi, ada ruhul qadim, ada ruhul haya. Idhafi itu hanya diangkat ketika orang tidur. Makanya orang tidur yang bermimpi itu bisa melihat, padahal matanya tertutup. Yang dipakai melihat itu adalah pandangan idhafi, bukan mata batin. Karena mata batin tidak berfungsi di situ. Makanya orang yang bermimpi itu sebenarnya adalah orang yang menggunakan ruh idhofinya. Dia bisa berada di suatu tempat padahal tidurnya tidak lama. Ini yang disebut dengan idhofi. Inilah yang ulama dulu kaji sehingga dia mengatakan kalau istilahnya letuk menunap pejoka, dia juga pakai bahwa ada istilahnya nikah batin, itu semua yang dipakai. Sebenarnya kita biasa mengalami, kadangkala ada kampung yang kita masuki, biasa kita bilang kayaknya saya pernah ke sini, atau biasa kita mengatakan seakan-akan saya pernah bermimpi melakukan perbuatan ini. Sebenarnya itu adalah idhofi yang sudah sampai ke situ, cuma jasad kita belakangan datang. Cuma hal itu kalau dikaji lebih mendalam itu luar biasa, Pak. Ulama-ulama seperti Rutaki Haji Abdul Rahman Ambodali itu tembus ke itu, bahkan melewati dimensi yang lebih tinggi. Kemudian ada namanya qadim. Qadim ini ulama istilahkan sekarang, kalau kita ambil dalam tinjauan sains, yang paling mudah dideteksi, yang paling mudah dipahami adalah video call. Orang video call itu bisa berada di Mekah, dalam waktu yang bersamaan dia bisa berada di sini. Padahal di handphone itu kan tidak ada kabel, tidak ada saluran. Tapi kenapa bisa ada suara, ada orang, dan itu nyata. Sebenarnya itu adalah qadim. Tapi inilah yang ketika orang mati suri bisa berada di alam kubur dan melihat peristiwa-peristiwa gaib yang kita mengatakan tidak lihat. Padahal dia bisa tembus. Sebenarnya itu kemampuan ruh yang diberikan oleh Allah.
Cuma kadang kita potensikan hanya mata kepala, tidak lari ke dalam. Nah, almarhum ini, saya ingin beritahu bahwa almarhum ini, kalau dalam kaidah agama, orang yang meninggal itu seperti burung di dalam sangkar. Orang hidup itu seperti burung di dalam sangkar. Ketika dia wafat, maka burung itu lepas. Ruhnya almarhum ini bisa kemana-mana. Dan orang yang meninggal itu makanya dikatakan tutup usia. Makanya kita mengatakan tutup usia, berarti yang tutup itu usianya. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Makanya di dalam Al-Quran disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu tidak tertutup kitab catatan amalnya kecuali dunia kiamat. Makanya ketika usianya tutup, berarti perbuatan yang dia lakukan itu sudah tidak ada. Tapi amal kebajikan yang bisa diberikan kepada orang yang meninggal itu jalan, karena kitab catatan amalnya tidak tutup. Makanya setiap orang yang mati itu terputus amalnya. Amal dalam bahasa Arab adalah perbuatan, bukan pahala. Jadi ini yang kalau bahasa Arab mengatakan amalun berarti perbuatan, karena orang yang meninggal tidak mungkin sholat, orang yang meninggal tidak mungkin puasa. Tapi pahala sholat bisa dia dapat, pahala puasa bisa dia dapat, pahala sedekah bisa dia dapat, dan buku catatan tempat menulis amal kebajikan itu tidak tertutup nanti dunia kiamat. Sebagaimana ayat itu innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nah, inilah sehingga apa yang dilakukan keluarga besar almarhum ini adalah satu usaha untuk menambah amal kebajikan almarhum, bukan melalui orangnya, tapi melalui orang yang ditinggalkan. Dari situlah sehingga Rasulullah mengatakan inna jaitau matewe bikine degaga tau tuh. Artinya sungguh sangat rugi orang yang meninggal seandainya tidak ada orang hidup. Dan itu pula lah pesan Rasulullah, maka sungguh beruntung orang yang duluan mati daripada orang yang meninggal karena kiamat. Karena orang yang duluan mati dosanya bisa berhenti, amalnya bisa tetap jalan. Dan orang yang meninggal karena kiamat, semua orang meninggal bersamaan sehingga tidak ada yang mendoakan, sehingga tambahan amalannya sudah tidak ada. Ini sebenarnya kuncinya. Makanya orang yang lebih dulu meninggal itu ada kelebihannya. Kelebihannya adalah pahala bisa bertambah, tapi dosa sudah tertutup. Almarhum ini sebenarnya banyak kita bisa memberikan tambahan pahala, karena perjalanan orang itu dari alam ruh. Dalam satu risalah dalam kitab Ibnu Khaldun mengatakan 1000 tahun itu baru bisa ketemu. Jadi dari alam ruh itu ketemu ke alam rahim itu 1000 tahun. Alam rahim itu kan 9 bulan 10 hari. Dari alam dunia itu likulli sa'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Jadi kalau alam ruh 1000 tahun, alam rahim 9 bulan 10 hari. Kalau di dunia ini Nabi mengatakan likulli sa'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain, antara 60-70 tahun. Kemudian di alam kubur itulah alam yang paling lama menunggu. Sebelum kiamat tidak akan bangkit di situ. Jadi di ke dalam kubur ini sebenarnya doanya Nabi mengatakan jadikan umatku adalah umat yang terakhir supaya kalau dia disiksa di kuburan kala itu tidak lama. Bayangkan umatnya Nabi Isa ketika dia disiksa di kuburan, mulai sejak zaman Nabi Isa sampai sekarang belum berhenti. Makanya Nabi minta umatku terakhir dan umurnya jangan panjang supaya tidak lama dihisap. Jangan kau membuat dia terlalu kaya. Ketika hartanya mulai menanjak, maka kurangilah hartanya. Kenapa? Supaya kelak tidak banyak dia pertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Itu memang doanya Nabi. Makanya Nabi sudah minta umur umatku jangan terlalu panjang. Makanya antara 60-70 tahun. Itu doanya juga Rasulullah. Makanya ketika kita hidup ini, almarhum pernah melakukan kebaikan, itu akan jalan. Anak-anak yang ditinggalkan ketika melakukan ibadah itu akan jalan. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan
siapa yang meninggalkan dua atau tiga anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis. Jadi jangan menganggap begini, nanti orang yang hidup itu, atau orang ketika hidupnya dia melakukan banyak amalan baru bisa selamat. Itu belum tentu. Orang bisa saja sedikit amalnya, tapi ketika anaknya melakukan banyak ibadah, maka orang tuanya akan dapat bonus. Karena di dalam Islam ada namanya syafaat pahala. Syafaat pahala ini bukan dari orang tua, tapi dari anak yang menjadi hadiah untuk orang tuanya. Karena orang yang meninggal itu ketika meninggalkan anak dan anaknya melakukan ibadah, dia dapat bagian, namanya bonus. Bonus itu disebut dengan syafaat kalau dalam agama. Kecuali ada satu pendapat seperti Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang tidak diakikah itu tidak bisa mendapat syafaat pahala. Makanya anak yang lahir itu mesti diakikah, karena dalam hadis Nabi bahwa anak yang lahir, setiap anak yang lahir itu tergadai. Tergadai itu istilahnya kalau kita maketeni. Tergadai itu kan hasilnya tidak bisa didapat. Jadi kebaikan anak itu tidak akan didapat orang tua karena dia belum memiliki hak penuh. Tapi ketika dia akikah, maka gadaiannya telah lepas. Maka kebaikan anak itu tidak dikurangi kebaikannya anak. Memang ada bonus. Jadi sebenarnya begini, orang yang bersedekah, yang khusus sedekah dirinya saja dia sedekahkan, maka pahala orang tua akan dapat. Tapi itu tidak full. Misalnya begini, itu hanya bonus, namanya syafaat. Jadi kalau misalnya 10 pahalanya untuk orang hidup, untuk dia bersedekah, misalnya dia sebut namanya, pahalanya untuk dia 10, karena dalam Al-Quran itu mengatakan man ja'adil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan menjadi 10, kecuali dimanfaatkan isu bisa kena masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan ingat, kebaikan itu bisa bertambah ketika dimanfaatkan. Orang yang sedekah sajadah itu pahalanya 10 kali lipat. Tapi ketika orang gunakan sholat itu bisa bertambah. Kan begitu. Orang yang sedekah sumur bor itu pahalanya 10 kali lipat. Tapi ketika orang sudah pakai berwudu, maka itu pahalanya bertambah. Ketika sisa wudu itu turun ke tanah kemudian diminum oleh binatang, itu bertambah sedekahnya. Ketika meresap ke tanah kemudian diambil oleh rerumputan, itu juga bertambah. Ketika turun ke bawah kemudian akar tumbuhan tumbuh dari situ dan berbuah dimakan oleh binatang, itu bertambah lagi sedekahnya. Dari situ Rasulullah mengatakan pahala yang paling besar adalah mengalirkan air, karena cuma itu yang tidak pernah berhenti bermanfaat. Soalnya kan begitu, hitung-hitungan begitu. Kita hidup ini kan tidak lama, tapi kalau kita bisa membuat amal jariah seperti itu, meninggal pun tetap jalan. Anak yang kita tinggalkan melakukan ibadah tadi sedekah, kita dapat bagiannya hanya sekitar 2%. Ada ulama mengatakan sekitar 4%. Karena ini tidak dijelaskan oleh hadis bahwa berapa persen didapatkan. Ada ulama mengatakan kenapa tidak dijelaskan, karena tergantung keikhlasannya orang bersedekah. Nilai sedekah itu bisa dari ikhlasnya. Kemudian yang kedua bisa nilai dari orangnya. Kan ada orang disedekahi, Pak, kita cuma dapat 1 sumber pahala, hanya 1 kali dapat. Tapi ada orang disedekahi, kita bisa dapat 3 sampai 4 kali sumber pahala. Mana maksudnya? Orang yang kita sedekahi dia sholat. Jadi kita sedekahi pakaian, dia pakai pergi sholat, kita dapat pahalanya. Dia pakai mengaji, kita dapat lagi pahala dari situ. Itu kan selalu jalan. Makanya ulama kita dari dulu mengatakan tidak disebut sekian persen diambil orang tua yang anaknya bersedekah. Makanya ulama kita kadang memutar, dia putar balik, yang masih jarang orang lakukan sekarang. Kau bersedekah jangan untukmu, tapi untuk orang tuamu. Ini yang biasa kan kita dengar di masjid itu, almarhum ini sekian. Biasa kan kita, almarhum Haji Anu 100.000, almarhum ini sekian. Sebenarnya orang Arab itu sudah pakai, dan di masa Nabi itu kan sudah berlaku. Jadi caranya begini, kita sedekahkan orang tua. Misalnya kita untuk almarhum Haji Sofyan 100.000, yang bersedekah itu anaknya, cuma dia atas namakan untuk almarhum.
maka pahala 100.000 itu didapatkan orang tuanya full, bukan bonus yang dia dapat, full. Anaknya dapat 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala karena dia mensedekahkan orang tuanya, dia juga dapat full 10. Yang kedua, dia dapat pahala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sehingga mensedekahkan orang tua dengan atas namanya atau diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, itu pahalanya sebenarnya 4 unsurnya. Orang tua dapat full, kita anaknya dapat 2 sumber pahala. Pertama adalah pahala sedekah, karena siapa yang melakukan satu kebaikan supaya orang itu melakukan kebaikan, artinya kebaikan dia lakukan menyebabkan orang lain berbuat kebaikan, pahala kebaikan orang itu diberikan sama dengan apa yang dilakukan, tapi tanpa dikurangi ini tadi. Kan begitu. Jadi yang diniatkan untuk orang tua itu tidak kurang pahalanya, dan kita juga dapat tidak kurang. Dan yang kedua, kita dapat 2 sumber pahala. Kita juga dapat pahala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu hidayah besar itu. Jadi makanya sebenarnya orang Arab banyak begitu. Jadi kita ini kadang sedekah hanya untuk kita. Kalau untuk orang tua itu 2 sumbernya. Makanya saya sampaikan, kalau sedekah lebih baik untuk orang meninggal, untuk orang tua kita. Begitu, walaupun tidak disebut, karena yang menyebut itu kan cuma tanggung jawab panitia saja. Begini, kalau celengan lewat di depan kita, kalau misalnya tidak terima sumbangan langsung, ketika celengan lewat, kita punya uang 10.000 misalnya, bisa dibagi 2. Niatkan saja 5.000 untuk almarhum, 5.000 untuk saya. Itu sudah sampai. Karena sedekah itu cuma butuh niat, tidak butuh nama. Malaikat itu sudah tahu. Makanya hanya di dalam hadis itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap segala sesuatu harus diawali dengan niat, dan seorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu kuncinya sebenarnya. Makanya saya wasiatkan keluarga besar almarhum, paling tidak ada wakaf kita keluarkan untuk almarhum. Wakaf itu bukan berarti tanah, Pak, tidak. Bisa berupa kita beli sajadah atau kita beli semen. Saya sering sampaikan, beli sajadah imam. Cari masjid yang belum punya sajadah imam yang tebal itu, kita simpan di situ. Karena tidak mungkin tidak dipakai. Karena ada ke masjid yang sholat tidak ada imamnya. Kalau makmum kan biasa tidak ada. Tapi kalau imam pasti terisi, makanya pasti dipakai. Itu kuncinya. Yang kedua, kalau kita mau sebenarnya yang paling penting itu juga adalah sumur bor, karena airnya selalu dipakai. Orang pakai berwudu kita dapat pahalanya, orang minum kita dapat pahalanya, meresap ke bawah kita dapat pahalanya, dan itu mengalir terus. Kemudian yang ketiga, yang paling gampang, kalau ada masjid dibangun, ya sumbang semen. Kalau saya jangan pakai uang lah, kalau kita mau pastikan itu. Karena uang kan belum tentu dipakai untuk ini. Kadang kalau panitia rapat dia beli teh kotak, ya habis juga di situ. Kan cuma 40 hari berjalan. Tapi kan makanan itu 40 hari. Sebenarnya bersedekah dengan memberi orang makan dan memanggil orang sholat, itu masih lebih besar pahalanya memanggil orang makan. Terus terang, Pak. Dan itu hadis. Saya masih bicara dalil. Karena Rasulullah mengatakan, ketika engkau memanggil orang sholat, kemudian dia sholat, kau dapat pahala sebagaimana pahala yang dia dapat. Tapi kalau orang dipanggil sholat kan cuma 1 kali. Nanti kalau masuk waktu asar harus panggil lagi tuh. Maghrib panggil lagi. Kalau kau tidak panggil, kecuali kau yang ajari bacaan sholat, ya setiap dia sholat kita dapat pahala. Makanya saya kasih tahu, semua orang tua yang hadir di sini sungguh rugi kita kalau bukan kita yang ajarkan suratul Fatihah ke anak. Rugi betul kita. Makanya saya selalu sampaikan orang tua, kalimat yang pertama kau ajarkan kepada anakmu sebenarnya 3. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua syahadat, yang ketiga Fatihah. Ajarkan itu. Kenapa? Setiap dia sholat dia baca pasti kita dapat. Kalau gurunya yang ajarkan Fatihah, kita rugi betul. Begitu, makanya anak kita dari kecil ajarkan baca suratul Fatihah, walaupun belum benar, walaupun tajwidnya belum bagus. Nanti talaki ke gurunya, mencari guru yang bagus tajwidnya, bagus fasahanya,
baru dia belajar. Tapi paling tidak kita yang menyebabkan pertama dia hafal itu syahadat la ilaha illallah dengan suratul Fatihah. Nanti kalau dia sholat, kan setiap sholat itu pasti dia baca itu. Ini kan rugi betul kita kalau bukan kita yang ngajarkan. Masa anak kita tidak bisa ajarkan itu? Ini yang paling gampang, Pak. Jadi supaya dapat pahala terus jalan. Setiap dia sholat minimal kan 17 kali dia baca suratul Fatihah. Belum kalau mau tidur, belum ini. Apalagi basmalah. Apalagi basmalah kalau diajarkan dari basmalah, dia tahu setiap aktivitas dari awal basmalah. Itu sebenarnya orang tua harus ambil itu. Jangan orang lain yang ngajarkan anak kita. Kemudian ini tadi sumber pahala. Kalau semen pasti melekat di masjid, dan kalau orang sholat di masjid pasti dia dapat pahala. Itu kuncinya. Dan orang yang di masjid itu, kenapa orang yang bangun masjid itu, Pak, dijanji dapat rumah di surga, bukan dijanji masuk surga. Bedakan ya. Jangan katakan orang yang bangun masjid itu masuk surga. Enggak, saya belum dapat hadis. Yang ada itu membana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Itu je hadisnya. Siapa yang mendirikan rumah ibadah atau masjid di dunia karena lillahi ta'ala, maka dia dibangunkan istana di dalam surga. Nabi tidak mengatakan dia masuk surga. Makanya kalau rajin sedekah tidak sholat tetap juga tidak masuk. Kan begitu. Jangan bilang saya sudah bangun masjid tapi dia tidak sholat. Ya ada rumahmu tapi kau tidak masuk, karena kau tidak punya kuncinya. Kan begitu. Makanya tapi kalau kau rajin sholat tidak mau sedekah bangun masjid, susah juga, karena nanti kau cari tempat di mana. Jadi kalau kita mau ke sana mesti ada rumah. Sama dengan orang yang merantau. Kalau dia ada di Malaysia, bangun rumah lah di kampung. Jadi nanti kalau kau kembali ada kau tempati. Kan begitu. Sama di orang di dunia, Pak, kirim ke akhirat. Nah gampang sekali. Nah kita tidak disuruh bangun satu masjid, tidak. Yang penting ada andil kita di situ. Orang bangun masjid di sini, beli semen 5 sak, masukkan ke situ, pasti melekat itu. Dan kita beruntung berapa orang yang sholat di situ, pahalanya kan kumpul. Sama dengan ada madrasah, ada pesantren dibangun. Orang, jangan katakan orang yang mengajar di pesantren besar pahalanya, anak yang belajar di pesantren besar pahalanya, itu kecil, Pak, dibanding orang yang membangun. Karena orang yang membangun pesantren atau orang yang mewakafkan hartanya di situ, itu double pahalanya. Pahala gurunya mengajar, pahala muridnya yang belajar, itu dikumpul, baru dikasih kepada orang. Tapi tidak dikurangi tadi ini. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajar, tidak ada belajar kalau tidak ada tempat. Kan begitu. Makanya jangan harus mengatakan bahwa nanti ini baru besar pahala. Tidak. Makanya kita ini, Pak, saya selalu mengatakan celaka betul kau tidak masuk surga. Makun rutongang kau dia tetap masuk surga. Iya, karena jalan masuk surga itu lebar sekali. Jangan selalu pikir dosa. Nah, pahala itu begini, 10 kali lipat. Dosa cuma 1. Nah, begitu. Baru di dalam siapa yang berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya, dia orang selamat. Kalau berat keburukannya daripada kebaikannya, maka dia celaka. Nah, 1 banding 10 tuh, masa kita tidak bisa tutup itu? Kalau 1 banding 10. Baru ada kan 2 jalan, Pak. Kalau ditimbangnya amalan, berat dosa, ringan pahala. Bagaimana caranya supaya berat pahala? 2 kuncinya, kurangi dosamu atau tambah pahalamu. Enggak begitu. Makanya di dalam agama, wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa halikin nasa bi khuluqin hasanin. Tutuplah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kan disuruh tutup. Nah, tidak pernah penutup itu lebih kecil daripada yang ditutup. Kan begitu. Makanya kalau 10.000 kau pakai untuk dosa, mestinya kalau kau 10.000 juga sedekahkan, itu sudah tertutup, karena 10 kali lipat nilainya kebaikan. Kan begitu. Kemudian yang kedua, saya selalu mengatakan kurangi dosamu. Kan kalau tomat timbang kita mau kasih ringan keburukan, kuncinya kurangi itu atau ini kau tambah. Begitu. Mengurangi dosa berarti taubat. Kalau kebaikan mau ditambah, ya tambah kebaikan. Begitu aja. Jadi kalau kau bilang, wah tidak bisa aku bersedekah dan tidak ada uangku, itu aku supaya kurang dosamu. Kan tidak bisa kau tambah kebaikanmu, dosamu kau kurangi. Kan begitu. Jadi agama itu mudah sekali. Kadang kalau orang mengatakan bagaimana mau berbuat baik, nah tidak ada ini disedekahkan, kita miskin. Nah gampang, taubat kau saja supaya kurangi dosamu. Kan
Nggak begitu. Jadi itu tidak, saya pernah katakan begini, saya sering mengatakan kalau cara Pak ina tahu pun rutongan iko dia tetap surga. Iya, saya itu punya masak dari gurunta jalur mudah masuk surga. Kenapa? Karena Nabi sudah sampaikan. Bahkan ada doa-doa diajarkan Nabi itu luar biasa. Sampai iblis itu menangis, Pak, matanya bengkak. Tidak pernah iblis itu menangis sampai matanya bengkak. Nabi Adam saja dikasih masuk neraka, Allah saja tetapkan dia bahwa kau penghuni neraka. Ketika kepada iblis, Azazil itu, dia tidak menangis. Dia tidak menangis. Bayangkan iblis itu sudah Allah mengatakan kau dilaknat dan kau masuk neraka kekal di dalamnya. Iblis tidak menangis, cuma dia minta permintaan. Ya Allah, kalau kau kekalkan saya di neraka, satu saya minta, berikan aku kesempatan merayu anak cucunya Adam, supaya dan saya bisa temani masuk surga. Allah mengatakan saya kasih kesempatan. Itu masih diterima tobatnya, Pak, atau masih diterima permintaannya. Saya mengatakan begini, Allah saja sudah laknat iblis, baru-baru dilaknat, dia minta permintaan, dikasih lagi. Gitu cuma. Jadi makanya orang yang baru-baru melakukan dosa, kalau dia meminta kepada Allah pasti dikasih. Iblis saja yang dilaknat, Pak, dikasih, apalagi kita. Coba, makanya jangan takut minta kepada Allah. Kemudian ketika saat iblis itu minta dan dikasih, tidak pernah menangis dia. Tapi setelah Rasulullah diberikan satu doa, itu menangis sampai matanya bengkak. Kenapa dia menangis? Karena dia mengatakan, setiap malam, setiap siang aku berusaha memasukkan umatmu Muhammad ke dalam neraka. Tapi kenapa Allah kasih doa sependek ini, kemudian dia memberi jaminan. Makanya Allah bilang, siapa yang membaca satu kali Muhammad, ketika umatmu Muhammad membaca satu kali doa ini di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam itu, aku akan menjadi jaminannya, dia akan masuk surga. Ketika dia baca satu kali di siang hari, kemudian dia meninggal pada siang itu, maka aku akan menjadi jaminannya. Kalau Allah sudah menjadi jaminan, itu pasti, Pak. Cuma Allah tidak bilang dia langsung masuk surga, dia cuma bilang aku menjadi jaminannya. Kalau langsung itu, Pak, tidak diperiksa, PAP namanya. Kalau banyak dosa biar baca itu, Pak, di melender dulu. Pokoknya yang kau langsung masuk, bos, masih banyak ini. Selesaikan dulu permasalahanmu ini baru masuk. Tapi ada jaminan. Doanya pendek, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Panjang ya. Itu doa sebenarnya pendek sekali tuh, Pak. Hanya 2 baris. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa kata Rasulullah, ketika umatku membaca sekali saja di malam hari, kemudian di malam itu dia meninggal, Allah yang sudah jamin dia masuk surga. Ketika dia baca di siang hari, kemudian meninggal pada siang itu, maka dia menjadi jaminannya Allah, dia akan masuk surga. Makanya ulama Imamun Nawawi ad-Dimashqi meletakkan pada zikir pagi dan petang. Nah, makanya kalau sudah sholat subuh baca 1 kali, sudah sholat maghrib baca 1 kali. Jadi kalau sudah subuh dibaca, kita meninggal antara subuh sampai maghrib, itu ada jaminan. Kalau sudah maghrib dibaca, jaminannya dari maghrib sampai subuh. Makin roki melomati kode nokor. Dia kode na pura mengaribi letuk subuh tomati, pura subuh letuk mengaribi. Dia kata onre mati lian na masak mana dia bulat bang pelayan. Itu disebut dengan sayyidul istighfar. Jadi tasapa bani mati ku Google ketik sayyidul istighfar, baru search pasti muncul itu. Itu paling mudah. Tapala lalu ya, makan lampe in pelungin dia ita apala maka puncuk dandu maka lampe apa lagi. Itu paling pendek. Ya. Kalau kita tidak hafal, ada masih pendek lagi. Ketika Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj berjalan di dalam neraka, karena sebegini, Rasulullah itu diceritakan tentang neraka, diceritakan tentang surga di dalam ayat
diceritakan tentang bagaimana Lauhul Mahfuz, diceritakan tentang lapisan langit. Semua nabi sebelum Rasulullah itu diceritakan tentang itu, diceritakan tentang pahala, diceritakan tentang dosa. Tapi tidak pernah diperlihatkan nabi sebelum Rasulullah mana itu dosa, mana itu surga. Tidak pernah dilihat. Allah pun dia tidak pernah lihat. Jadi Nabi Musa tidak pernah lihat surga, Nabi Musa tidak pernah lihat neraka, Nabi Adam tidak pernah lihat itu, Nabi Ibrahim juga tidak pernah. Tapi satu-satunya Nabi yang keliling di dalam surga dan neraka cuma Rasulullah. Coba. Makanya Isra Mi'raj itu kan mengatakan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena memang diperlihatkan. Nabi yang lain itu cuma diperdengarkan, dikasih tahu saja melalui pendengaran bahwa turunnya wahyu, dikasih tahu siksaan neraka begini, Allah murka begini, tapi tidak pernah melihat bagaimana modelnya surga, bagaimana modelnya neraka, tidak pernah. Siksaan dan neraka tidak pernah. Makanya Nabi yang melihat langsung, makanya dikatakan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Nabi lihat semua, masuk ke neraka, lihat. Nah, setelah Nabi melihat semua model siksaan di neraka, dia itu menangis. Wah, bahaya kalau umatku masuk ke sini. Man rasik umatku kutamai okoi. Ketika dia keluar ke pintu neraka, dia tanya ke penjaganya. Kan ada penjaganya neraka. Malik, malaikat Malik itu, yaitu surga, malaikat Ridwan. Dia tanya ke malaikat Malik, adakah yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini, Malik? Dia bilang, tanya ke neraka. Jadi neraka ditanya, neraka bilang, ada Muhammad. Ketika umatmu membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, maka aku menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Coba. Ini yang paling mudah, Pak. Makanya orang yang sudah sholat itu kan membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yang karena sering kita baca biasa saja, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Padahal itulah doa, kata Nabi, yang menyebabkan neraka menutup pintunya. Kan neraka yang bilang, baca 3 kali, maka saya akan menutup pintu supaya umatmu tidak masuk. Itu aja, Pak. Kalau Allahumma ajirni, ya sendiri. Kalau Allahumma ajirna, ya jamaah. Ikutkan anak-anak dan keluarga kita atau jamaah kita. Makanya imam kan baca itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lalu dia baca Allahumma antas salamu minkas salamu alaik. Cuma kadang assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lompat keluar. Iya. Padahal itu penting, Pak. Dia memang bukan salat, tapi besar pengaruhnya terhadap sholat, Pak. Itu luar biasa itu. Makanya baca saja itu, Pak. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ya hati, Ki. Saya betul salah baca, Ki. Kalau Allahumma ajirna, ya Allah jauhkan aku minan nar, dari api neraka. Kalau Allahumma dahilna minan nar, ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Itu hati-hati. Nanti salah baca. Bagus tempatnya itu.